Baiklah, berikut topik pembahasan kita. Yang pertama yaitu tumbuhan darat yang berevolusi dari alga hijau. Kemudian yang kedua, keanekaragaman tumbuhan vaskular yang tak berbiji. Yang ketiga, evolusi tumbuhan berbiji. Dan yang terakhir yaitu adaptasi-adaptasi reproduktif dari Angiospermae yang mencakup bunga dan buah. Baiklah, yang pertama yaitu tumbuhan darat yang berevolusi dari alga hijau. Nah, alga hijau ini hidup di lingkungan perairan, baik dari air tawar maupun air laut. Mereka ini memiliki klorofil A dan B, sehingga mampu untuk melakukan fotosintesis oksigenik yang sama seperti tumbuhan modern. Nah, alga hijau ini akan menjadi nenek moyang tumbuhan darat karena ia memiliki karakteristik dasar yang dibutuhkan untuk hidup di darat. Kemudian selain alga hijau, cyanobacteria juga sangat berperan penting. Karena apa? Karena mereka merupakan organisme fotosintetik yang pertama yang menghasilkan oksigen dalam jumlah yang besar, sehingga proses ini membuat atmosfer bumi kaya akan oksigen, sehingga juga dapat memungkinkan organisme yang lebih kompleks untuk berkembang. Nah, cyanobacteria ini juga diyakini menjadi asal-usul kloroplas melalui endosimbiosis, yang kemudian penting bagi fotosintesis tumbuhan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi tumbuhan vaskular tak berbiji, tumbuhan paku. Jadi, Pteridophyta atau tumbuhan paku itu merupakan tahap berikutnya dalam evolusi tumbuhan darat. Nah, mereka ini memiliki jaringan pengangkut berupa xilem dan floem yang memungkinkan distribusi air dan nutrisi ke seluruh bagian tubuh, serta mendukung pertumbuhan lebih besar dan penyebaran ke berbagai habitat. Jadi ada beberapa proses. Yang pertama itu ada alga hijau yang mulai hidup di darat, mengembangkan dinding yang kuat dan kemampuan menyimpan air agar bertahan dari kekeringan. Yang kedua itu ada proses struktur tubuh lebih kompleks yang muncul, termasuk batang daun awal untuk mendukung fotosintesis dan pertumbuhan. Selanjutnya itu ada tumbuhan paku, mengembangkan xilem dan floem untuk mengangkut air, mineral, dan nutrisi ke seluruh tubuh. Dan yang keempat itu ada reproduksi melalui spora, tetap membutuhkan kelembapan sebagai penghubung antara kehidupan di air dan darat. Yang terakhir itu ada variasi morfologi dan adaptasi ekologis yang mampu membuat paku itu hidup di tanah, batuan, maupun sebagai epifit di hutan. Baik, selanjutnya ada evolusi tumbuhan berbiji. 1. Tumbuhan berbiji muncul sebagai tahap awal evolusi setelah paku. Dengan biji sebagai pelindung, embrio dan cadangan makanan, sehingga reproduksi tidak lagi sepenuhnya tergantung pada air. 2. Gymnospermae memiliki biji terbuka dan berkembang di lingkungan tertentu seperti hutan kanifer atau pegunungan, menunjukkan kemampuan adaptasi awal pada daratan kering. Dan yang terakhir itu, Angiospermae lebih kompleks dengan bunga dan buah, memungkinkan penyebaran silang, perlindungan biji, dan penyebaran yang lebih luas sehingga dominasi ekosistem meningkat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang adaptasi reproduksi Angiospermae. Bunga muncul sebagai inovasi utama pada Angiospermae untuk meningkatkan efisiensi reproduksi. Struktur bunga terdiri dari kelopak, mahkota, benang sari, dan puti yang berfungsi menarik penyerbu seperti serangga, burung, atau hewan lain. Penyerbukan silang yang dibantu bunga meningkatkan variasi genetik, sehingga spesies lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan. Nah, evolusi bunga menjadikan fertilisasi lebih efisien dibanding Gymnospermae yang hanya memiliki biji terbuka. Adaptasi reproduksi Angiosperma. Buah terbentuk setelah pembuahan dan berfungsi melindungi biji dari kerusakan atau predator. Bentuk, ukuran, dan mekanisme buah bervariasi untuk mendukung penyebaran biji ke tempat yang lebih luas, seperti melalui angin, air, atau hewan. Beberapa buah memiliki daging yang manis agar dimakan hewan dan bijinya ikut tersebar. Evolusi buah meningkatkan peluang bertahannya biji dan memperluas jangkauan ekosistem Angiospermae.